Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim wal muslimah, yakni untuk saling mengingatkan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Allahu Akbar. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini izinkanlah saya untuk membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Kejujuran Niat dan Perbuatan. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba selain dari kejujurannya, di mana dalam suatu perkara kehidupan haruslah disertai dengan kejujuran perbuatan dan niat kita. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 47 yang berbunyi, Faiza hasama amru falau sadakullaha lakana khairal lahum, yang artinya apabila ia betul-betul telah berniat sesuatu perkara, maka kalaulah mereka jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik buat mereka. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya jujur kepada Allah? Nah, ada 3 perkara mengenai hal tersebut. Yang pertama, jujur kepada Allah, di mana perbuatan dan niat kita harus selalu sinkron. Ketika kita melakukan suatu perbuatan tidak berlawanan dengan niat atau hati kita. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita betul-betul menjalankan perintahnya agar mendapatkan ridhonya, agar mendapatkan kasih sayangnya dan pahalanya. Itulah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya dia betul-betul semangat mencari surga Allah. Dia betul-betul jujur mengenai keimanannya, di mana ketika ia berkata, Ya Allah, aku beriman kepada Engkau, maka ia betul-betul merealisasikan ketaatan, ketakwaan, dan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ia berusaha mengenal penciptanya, mencintainya, berharap kepadanya, takut kepadanya, dan mencari jalan hanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlihat dari perangainya, akan terlihat dari pandangan matanya, bahkan air wajahnya, di mana mereka senantiasa berusaha untuk menapaki jalan kehidupannya dengan penuh kehati-hatian, karena jangan sampai ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dan niatnya tersebut. Orang-orang yang jujur kepada Allah akan terlihat semangatnya dalam berbagai macam ketaatan yang ia lakukan. Itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat dari suatu kisah sahabat Rasulullah. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, suatu hari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan harta kepada sahabat ini. Ketika telah sampai harta tersebut di tangannya, sahabat ini berkata, "Subhanallah, aku masuk Islam bukan karena ini." Kemudian sahabat ini pergilah ia ke hadapan Rasulullah sembari mengembalikan harta tersebut dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini. Aku masuk Islam bukan karena mengharapkan harta ya Rasulullah." Lantas, apa kata Rasulullah? "Lalu, apa yang kau mengharapkan?" Kata sahabat ini, "Aku ingin ada anak panah menancap di tenggorokanku, kemudian aku pun mati di jalan Allah atau mati syahid." Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Inna tasdikullaha yasduka." Jika kamu memang jujur kepada Allah, maka Allah akan lebih jujur kepada kamu. Singkat cerita, setelah diumumkan peperangan, maka sahabat ini pergi ke medan perang. Setelah selesai peperangan, dicarinya sahabat ini. Dan betapa terkejutnya mereka semua. Ternyata ia telah mendapati sahabat ini telah meninggal dunia dalam keadaan panah itu telah menancap di tenggorokannya. Maka dibawalah sahabat ini ke hadapan Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, "Sadaqallaha fasadaqahu." Yang artinya ia memang telah jujur kepada Allah dan Allah telah jujur kepada dia. Hadis riwayat An-Nasa'i. Makanya saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kejujuran itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Semoga saja kita bukanlah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang tidak jujur, atau bahkan termasuk golongan orang yang zalim. Nauzubillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan hidayahnya, serta kita senantiasa menjauhi dan menjalankan perintah-perintah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.